lawan jelas belinya ini. Syukur padamu ya Allah atas Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Uti. syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai untuk memulai PRT kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat sebuah ujian yang berjudul Selamat di Tangan Yesus dari Kidung Jemaat 388. Kita akan bersama mendengarkan Selamat di Tangan Yesus Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu madu malaikat, olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa bukan cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang kuasanya tak tertahan, goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, rahmat bagiku, padanya ku percaya, Yesus kakak dadu. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berterang. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan membuka PRT kita di dalam doa. Saya minta tolong Penatua Bratawiwari untuk memimpin kita di dalam doa buka. Dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, yang mulia pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu dari tiga isi curug menghadap kehadirat-Mu Tuhan.
melalui acara PRT pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan beserta dengan kami, memimpin kami di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau lancarkan semuanya Tuhan, jaringan yang kami pakai boleh Tuhan lancarkan. Demikian juga untuk Pak Sam yang akan memimpin jalannya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga akan sertai dan berkati, sehingga apa yang disampaikannya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan besertalah dengan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Bas. Akan sama membaca dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal keselamatan gitu ya, hari-hari ini rasanya bicara soal keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat dicari. Apalagi kalau kita lihat setiap hari rasanya berita tentang virus COVID-19 ini menjadi berita yang berita utama lah. Dari mulai PPKM gitu ya. Saya tadi pagi melihat berita iseng-iseng, ada teman saya secara tidak sengaja dia bikin Instagram story gitu. Instagram story di dekat perumahan tempat saya tinggal dulu di Harapan Indah. Itu jalanan ke arah Jakarta itu dijaga, nggak kira-kira Bapak Ibu, bukan dijaga sama orang aja, bukan dijaga sama, biasanya kan pakai bis beton gitu ya,
balokan beton itu yang kayak di depan gereja, tapi kalau di gereja ini kan bahannya plastik ya. Nah, tapi ini dijaganya lain Bapak Ibu, yaitu dijaga pakai mobil barakuda. Mobil yang rodanya 6 tapi bukan bis. Kalau bis rodanya 6 tapi ini rodanya 6 tapi bukan bis. Ya kalau Bapak Ibu mungkin suka nonton bola, apalagi Liga Indonesia zaman sekitar 2005 sampai 2010 itu kita nonton bola Liga Indonesia itu salah satu hal yang kita cari bukanlah pertandingan bolanya tapi kerusuhan supporternya gitu ya. Saya juga suka sih, lebih suka nonton kerusuhan supporternya atau pemainnya yang lagi berantem gitu ya. Kayaknya seru aja kalau lihat itu. Nah, itu mobilnya kayak gitu, mobil yang biasa dipakai sama tentara lah. Dijaga sama mobil itu nggak kira-kira ada, kalau nggak salah saya lihat ada 2 atau 3 gitu. Itu jalanan ditutup semua yang ke arah Jakarta. Jadi diputar balik, orang yang mau ke arah Jakarta silahkan memutar balik, masuk lagi. Atau di beberapa daerah lain bahkan sudah sampai ke level anarkisme, di mana ada penutupan jalan, tutupan jalannya malah dibuka. Padahal ini adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap warganya. Balik lagi ke soal keselamatan. Di tengah situasi pandemi ini, keselamatan itu sesuatu yang sangat kita cari, Bapak Ibu. Kalau tidak kita cari, rasanya kita semakin tidak peka dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kalau kita tidak mencari keselamatan, maka kita tidak secara sadar memakai masker, tidak sadar istilahnya kayak orang nggak berupaya untuk pakai masker, nggak berupaya untuk mengurangi segala sesuatu yang mempertemukan orang banyak di satu tempat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, hal ini juga Bapak Ibu kalau bicara soal keselamatan, hal ini juga yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa ide soal keselamatan inilah yang mewarnai tulisannya di dalam sapaannya kepada jemaat di Efesus. Mengingatkan kembali bahwa mereka sebagai umat pilihan Tuhan, mereka telah menerima anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Konsep keselamatan yang ada di dalam kekristenan itu adalah bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah menentukan setiap kita untuk menjadi selamat di dalam Dia. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Jadi kalau kita ditanya soal keselamatan, kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa sekarang saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita tidak ragu ketika ada orang yang mengatakan, ditanya misalkan kita, apakah kamu sudah selamat? Kita bisa bilang dengan tegas, ya saya sudah selamat. Buktinya apa? Buktinya adalah Yesus Kristus sendiri yang telah memilih kita untuk menjadi selamat. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih setiap kita. Supaya kita menjadi selamat dan kita dipersatukan di dalam Dia. Melalui apa contohnya lagi? Melalui penebusannya. Penebusan yang dilambangkan oleh pengorbanannya di kayu salib. Tidak hanya sekedar pengorbanannya, tetapi juga lebih dari itu. Yaitu karya pelayanannya yang menjadi pengajaran kepada setiap orang, lalu juga melalui kebangkitannya dan juga kenaikannya ke sorga, di mana Dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Inilah yang menjadikan setiap kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan kita ini berbeda dengan dunia. Kita punya sebuah hal yang lain, di mana kalau orang yang lain mungkin masih bekerja keras untuk keselamatan,
Kita di dalam kekristenan diajarkan bahwa kita telah selamat. Di mana? Di dalam tangan penyertaan Kristus. Selamat di tangan Kristus. Seperti kalau lagu tadi, selamat di tangan Yesus. Kita dipeluk oleh. Di dalam bacaan inilah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa keselamatan setiap umat Tuhan ada di dalam Kristus. Supaya kita mendapat bagian yang dijanji menurut keputusan dan kehendaknya. Nah, inilah yang menjadi sebuah hal yang mengingatkan kita akan identitas kita pada saat ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang masih bertanya soal keselamatan kita, tetapi menjadi orang-orang yang sudah punya pegangan, di mana keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Kalau orang-orang masih bertanya soal keselamatannya, berupaya bekerja keras untuk memperoleh keselamatan, kita sudah punya privilege. Punya keistimewaan. Karena apa? Karena kita telah memperoleh anugerah keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Lalu sebagai orang yang diselamatkan, apakah itu berarti kita bebas? Kita bebas untuk apa ya? Untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Jawabannya adalah tidak, Bapak Ibu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harusnya adalah menjadi orang-orang yang mencerminkan keselamatan itu. Gimana? Dari teori, ada sebuah pepatah zaman dulu itu mengatakan bahwa kalau padi semakin berisi, maka dia semakin merunduk. Artinya adalah bahwa orang yang telah diselamatkan, kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita telah beroleh kekayaan di dalam Yesus Kristus. Kekayaan apa? Kekayaan yang selama ini dicari orang, yaitu keselamatan. Sebagai orang yang telah diperkaya, maka kita harusnya semakin merunduk. Semakin menjadi orang yang bijaksana di dalam melakukan segala sesuatu. Bukan karena kita telah diselamatkan, kita bebas melakukan segala sesuatu. Tetapi karena kita telah diselamatkan, kita harus mencerminkan keselamatan itu di dalam tingkah dan laku kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, pada saat ini kita diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Di dalam perjalanan COVID, saya melihat juga ada beberapa pendeta yang saya juga sesalkan gitu ya, mengatakan bahwa COVID itu cukup ditengking saja. Wah, luar biasa sih, hebat sekali. COVID itu cukup ditengking saja. COVID itu obatnya satu, dikasih minyak urapan. Ya. Saya hampir kira COVID itu obatnya minyak goreng. Kalau COVID itu obatnya minyak goreng, wah saya udah mau siap-siap beli minyak goreng di MG. Ya, mau borong, panic buying minyak goreng ya. Karena itu jadi obat COVID. COVID itu harusnya apa? Kita pakai KKR untuk menghilangkan COVID, ditengking, pakai KKR segala rupa, gitu ya. Padahal pemerintah udah jelas bilang bahwa jangan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Saya cukup kaget, gitu, ketika mendengar pendapat-pendapat seperti itu yang dilontarkan oleh pemuka agama Kristen. Dasarnya adalah karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Orang yang diselamatkan sama dengan orang yang kebal terhadap segala sesuatu. Adalah, saya juga sempat dikasih tontonan bahwa orang Kristen itu nggak boleh divaksin. Kenapa? Vaksin ada chipnya, ada 666-nya, ada ininya, ada itunya. Saya dalam hati, ini orang udah belajar. Saya begitu cek background-nya, orang yang ngomong ini dia belajar Alkitab juga. Enggak. Belajar teori tafsir juga. Enggak. Ngomong begitu dasarnya apa? Coba. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, respon kita harusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Justru sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harusnya menunjukkan keselamatan itu dengan apa? Dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kita percaya bahwa pemerintah, orang-orang yang ada sekarang
pemerintahan itu adalah orang-orang yang Tuhan sendiri telah tempatkan. Tuhan tempatkan untuk apa? Untuk banyak hal. Yang pertama, untuk bekerja demi kemuliaan namanya. Dan yang kedua, untuk memproses kita menjadi orang-orang yang semakin sadar untuk terus berpartisipasi di dalam melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kemakmuran atau bahkan mengusahakan kesejahteraan di mana saja kita berada. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, respons kita harusnya adalah menaati segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan, khususnya di tengah masa pandemi seperti ini. Bukan kita malah karena kita sok-sokan, kita ini orang yang diselamatkan, saya ini disayang Tuhan, kan ada lagunya, sayang, disayang aku, disayang Tuhan, dan seterusnya. Kita itu dihindarkan dari mara bahaya. Enggak, itu adalah konstruksi teologi yang keliru. Justru kita sebagai seorang Kristen, Yesus Kristus sudah ngomong, kalau kamu mau mengikut aku, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus menyangkal diri. Yang kedua, kamu harus memikul salib. Dan yang ketiga, baru kamu mengikut aku. Artinya, kita menjadi seorang Kristen, menjadi orang yang diselamatkan Tuhan, bukan semata-mata kita menjadi orang yang bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi, kita menjadi orang-orang melakukan segala sesuatu, orientasinya bukan diri kita sendiri, tetapi orientasinya kepada Tuhan. Maka dari itu, untuk membuktikan keselamatan kita, kita harus memperlihatkan kualitas kehidupan kita yang berbeda. Di mana kita pada saat ini diperhadapkan dengan situasi pandemi, kita harus berani, Bapak Ibu, ketika melihat orang yang tidak melakukan protokol kesehatan, tidak pakai masker, kita harus berani menegur mereka. Jangan kita cuma diam saja. Kita harus berani. Karena apa? Karena realitanya di depan kita. COVID ini semakin hari semakin nambah. Kalau Bapak Ibu menyempatkan diri membuka situs informasi COVID yang dari Kabupaten Sukabumi, Cicurug ini adalah nomor 1 tertinggi. Dan kalau data kemarin, ada 76 yang positif. Itu data kemarin. Nggak tahu saya data hari ini, karena dia update-nya itu agak lambat. Tapi dari data itu kita diperlihatkan bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk perubahan Cicurug ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau kita mendengar varian yang entah kapan, entah Delta, besok apalagi saya nggak tahu gitu ya. Itu semakin hari semakin udah kayak penyusup aja. Makin hari makin nggak ketahuan dia punya gejalanya seperti apa. Nggak cuma soal panas dingin, nggak cuma soal nggak bisa nyium, nggak cuma soal ini dan itu, tetapi kita diperhadapkan kepada situasi yang semakin misterius dari hari ke hari. Kita sebagai umat yang telah diselamatkan harusnya menjadi orang-orang yang menjadi pelopor keselamatan di tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan kita melakukan protokol kesehatan. Kita juga harusnya menyadari keselamatan kita di tangan Kristus itu dengan mengingatkan orang lain. Karena kita juga dituntut untuk melakukan tugas dan panggilan. Di mana kita juga harus menyebarkan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Dan sebagai orang-orang yang diselamatkan, menunjukkan kualitas kita juga dengan apa? Dengan mau bersama dengan orang lain, ayo. Mereka yang belum mengenal keselamatan, ayo kita perkenalkan dengan keselamatan. Nah, salah satu caranya di tengah pandemi ini adalah, ya kita ingatkan. Orang yang nggak pakai masker, ya kita ingatkan. Harus berani kita di tengah situasi seperti ini. Kalau ada orang yang masih bilang, alah COVID nggak ada, kita harus berani tegur. Datanya ngomong, itu ada. Jangan kita hanya berbicara berdasarkan asumsi, tetapi pakailah data yang real, yang bisa dikaji untuk apa? Untuk kita bisa mewartakan kabar keselamatan, khususnya di tengah situasi pandemi seperti ini. Dan juga yang paling penting, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, mari kita juga menunjukkan kualitas hidup kita lewat apa? Lewat saling mendoakan. Saling mendoakan dan saling mendukung. Khususnya di tengah situasi pandemi ini. Doa menjadi salah satu sarana kita untuk terhubung satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling memberikan dukungan.
beberapa dari kita mungkin ada sanak saudara atau bahkan orang terdekat kita yang pada saat ini menjadi korban dari pandemi, terinfeksi virus atau bahkan hal-hal yang lainnya. Terdampak baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, atau sisi apapun. Mari Bapak Ibu kita pada kesempatan ini kita harus saling mendoakan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan telah mempersekutukan kita. Sama seperti Paulus yang mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita telah diselamatkan dan Tuhan telah memilih kita, kita dipersekutukan. Maka dari itu marilah kita saling mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk perawatan dan pelawatan. Kita tidak hanya sekedar merawat sesama kita, tetapi juga kita melawat mereka, mengingat mereka di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Niscaya dengan semangat yang seperti ini, kita bisa melalui badai pandemi ini. Kita bisa menunjukkan kualitas kehidupan kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya, melalui pengorbanan dan kebangkitannya dan juga kenaikannya. Dan niscaya kita bisa bersama-sama melalui ini dan kelak suatu saat kita bisa dipertemukan kembali untuk boleh beribadah sebagaimana sedia kala yang dahulu pernah kita lakukan. Kiranya firman ini mengingatkan dan menguatkan setiap kita untuk mengingat keselamatan kita dan mengerjakan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya mencatat ada beberapa pokok-pokok doa. Ada beberapa yang akan kita doakan. Kita akan berdoa bagi beberapa jemaat yang mungkin terdampak pandemi, gitu ya. Ada beberapa di sini yang saya catat juga untuk jemaat-jemaat yang lain yang dalam kondisi pemulihan atau di dalam kondisi sakit. Juga kita berdoa bagi proses pembangunan gedung pelayanan GKI Cicurug yang terus berjalan. Kita berdoa supaya para pekerja boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dijaga oleh mereka, boleh dijaga secara kesehatan dan juga segala sesuatunya. Kita berdoa juga untuk kecukupan dana yang dibutuhkan di tengah situasi sulit ini. Dan juga kita berdoa untuk pelayanan gereja. Bapak Ibu, adakah lagi yang perlu ditambahkan, atau mungkin secara personal? Pak Sam. Ya, Bu. Meminta tolong doakan keluarga kami ya, Pak. Lagi dalam proses pemulihan. Oh iya. Keluarga Pak Teja ya, Bu Tini ya. Nah, terima kasih. Semoga senantiasa dikuatkan dan dipulihkan ya, Bu. Amin. Lagi Bapak Ibu. Ya, Bu Lasmi. Adik saya. Oh ya, kenapa Bu? Dirawat di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Oke. Ibu Tri Winarni. Ibu Tri Winarni. Baik, Ya. Bu Lasmi, siap. Terus Ning. Oh ya, Mbak Ning ya. Bapak Ibu, Pak Parman, Bu Lasmi semua tetap sehat ya di sana. Ya, Pak. Amin. Pak Sam, Pak Ya, Sam. Bu. Ya. Ade Renwar jangan lupa ya, Pak. Ade Siahaan. Ya. Halo. Ya. Ya, Bu Lasmi. Halo. Pak Parman ini. Oh, Pak Parman. Ya, Pak. Halo, Pak. Selamat malam. Oh, iya. Baru mandi, Pak. Oh,
Siap, siap. Bergabung. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada Pak, ini Pak, Mama Delon Pak. Mama siapa? Deren? Delon, Mama Delon. Delon, ya. Mamahnya. Mama Delon, ya gimana Bu? Itu Pak, mohon doanya lagi kurang enak badan ini. Oh siap. Ya, Mama Delon juga sekeluarga biar semuanya sehat ya Bu ya. Ya Pak. Amin. Ibu Tina jangan lupa Pak Sam. Ya Bu, Bu Tina juga supaya senantiasa dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa ya. Kita satukan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan tentang identitas kami sebagai umat yang telah diselamatkan. Biarlah ya Bapa, kami boleh mencerminkan keselamatan itu, keselamatan di dalam Engkau lewat tingkah laku kami setiap hari. Biarlah kami senantiasa diingatkan untuk melakukan protokol kesehatan, untuk membantu pemerintah kami menangani pandemi ini. Biarlah kami juga berani untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kami yang mungkin abai atau lalai terhadap protokol kesehatan. Biarlah mereka juga boleh merasakan lawatan keselamatan yang berasal daripadamu lewat ingatan kami di dalam kasih. Juga biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain ya Bapak, sebagai persekutuan umat Tuhan di tempat ini. Di tengah situasi pandemi ini, biarlah kami semakin Kau persekutukan, Kau mampukan kami untuk menjadi gereja yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami pada saat ini mau mengingat ya Bapak, beberapa rekan kami yang dalam kondisi sakit atau di dalam perawatan. Kami mengingat untuk Saudara Desia Haan, lalu juga Ibu Tri, adik dari Ibu Lasmi di Kalimantan, juga untuk Ibu Tina, untuk keluarga dari Ibu Masrina, untuk Ibu Retno Yuningsih, keluarga Pak Parman, Ibu Lasmi. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Anwar Situmorang, lalu juga Ibu Mama Delon, ya Bapak, di dalam kondisi badan yang sedang tidak sehat. Juga untuk rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami mengingatnya ya Bapa, biarlah Engkau yang juga memulihkan kondisi mereka, Engkau yang senantiasa melawat mereka, Engkau yang memulihkan kondisi mereka, Engkau di dalam perawatannya, Engkau yang senantiasa berkati, Engkau yang senantiasa kuatkan ya Bapa, keluarga yang mendampingi, anak-anak semua, biarlah Engkau yang juga terus berkati. Mereka yang di dalam masa pemulihan juga ya Bapak, kami mengingat keluarga Kovaldi Email dan yang lain, biarlah Engkau juga yang berkati dan kuatkan mereka supaya keluarga-keluarga ini boleh kembali pulih dan sehat. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan dari gedung pelayanan GKI Cicurug, di mana di dalamnya terdapat ruang-ruang kelas sekolah minggu, ruang ibadah untuk remaja dan pemuda, juga pelayanan kesehatan, ruang dokter maupun ruang obat. Biarlah ya Bapak Engkau memberkati jalannya renovasi ini sebagai upaya kami memperbaiki pelayanan gereja. Kami berdoa untuk para pekerja ya Bapak di tengah situasi ini, biarlah Engkau yang senantiasa jaga mereka, Engkau yang senantiasa terus tolong dan mampukan mereka untuk menjadi berkat dan senantiasa merasakan lawatan kasih-Mu untuk segenap kebutuhan yang masih dibutuhkan, baik dalam bentuk dana maupun bahan-bahan, biarlah Engkau yang senantiasa penuhi ya Bapak di tengah situasi sulit ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pelayanan gereja GKI Cicurug, di mana kami belum dapat kembali melakukan ibadah secara mandiri ya Bapak. Kami berdoa biarlah situasi ini tetap menyemangati kami untuk boleh tetap beribadah. Biarlah sekalipun kami beribadah melalui tayangan YKB, tetapi semangat kami boleh tetap membara untuk mencari
kebenaran firman-Mu. Biarlah juga kami boleh tetap dipersekutukan ya Bapa. Biarlah kami boleh mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Untuk sekolah minggu online, untuk juga pelayanan ibadah untuk remaja yang masih berjalan secara online, juga untuk katekisasi yang sudah mulai berjalan. Biarlah semuanya ini program gereja-Mu boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat. Gerakanlah hati setiap kami ya Bapa untuk boleh memiliki kerinduan untuk mencari firman-Mu. Dan juga mampukan kami untuk mengingatkan sanak saudara kami, anak-anak kami, untuk boleh mengikuti ibadah yang sesuai dengan porsi usia mereka. Baik untuk sekolah minggu, remaja, maupun kegiatan ibadah komisi pemuda. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Bersama dengan doa-doa yang mungkin belum sempat kami panjatkan, kiranya kami sempurnakan ini. Juga termasuk pergumulan pribadi kami, biarlah Engkau yang senantiasa menilik kehidupan kami dan menyertai serta memampukan kami melalui masa-masa ini. Kami mengalaskan doa yang jauh dari sempurna ini, tangan pemeliharaan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup kegiatan PRT kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, dengan sebuah pujian PKJ 255, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keruhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan mencari keruhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baik Bapak Ibu, dengan demikian RT kita pada kesempatan malam hari ini di awal bulan Juli ini telah selesai. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau pengumuman terlebih dahulu. Kalau dari saya pengumumannya, Bapak Ibu, untuk apa namanya? Oh ya, Dokter Iman, silakan. Ya, Dokter Iman angkat tangan, silakan Dokter Iman. Enggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi, oke. Baik, kalau dari saya, Bapak Ibu, pengumumannya untuk ibadah minggu kita masih menggunakan YKB mengingat situasi pandemi di daerah Cicurug ini masih cukup berbahaya.
Untuk ibadah minggu, untuk ibadah umumnya Bapak Ibu kita mengikuti YKB. Untuk ibadah sekolah minggu tetap seperti biasa, jam 8 di channel YouTube-nya Komisi Anak GKI Cicurug. Silakan diingatkan untuk anak cucunya Bapak Ibu sesuai dengan kelasnya masing-masing di situ, dan jangan lupa absen di grup kelasnya Bapak Ibu, serta yang paling penting satu, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, ini saya menyampaikan masukan dari rekan-rekan guru sekolah minggu bahwa absennya masuk Bapak Ibu, terus juga ininya nonton, anaknya nonton, cuman aktivitasnya nih, nah ini yang agak susah nih, padahal kita sudah berupaya nih mencari sesuatu yang mudah gitu ya, aktivitas kita bikin handphone, tenang Bapak Ibu, bikin handphonenya nggak susah kok sebenarnya. Waktu itu bikin handphonenya itu cuman dari kardus, kalau Bapak Ibu punya kardus bekas, dipotong aja kardusnya, dikasih gambar handphone di handphonenya, jadilah itu handphone di atas kardus. Nggak susah Bapak Ibu. Kita berupaya mencari segala sesuatu aktivitas yang ada di sekitar kita semua. Kardus bekas, minimal adalah kardus bekas. Atau ya, kalau nggak ada kardus ya kita pakai kertas bekas. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, anak-anaknya semua diingetin. Nonton tayangan ibadah sekolah minggu jam 8 sesuai dengan kelasnya masing-masing. Wah, saya nggak bisa Pak nonton bareng jam 8. Oke, itu tayangannya masih bisa kok Bapak Ibu di jam yang lain. Masih bisa diputar ulang. Nggak cuman hari itu aja videonya hilang, nggak. Masih ada videonya Bapak Ibu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya anak-anak nggak bisa sekolah minggu sekarang, nggak ada alasan. Karena apa? Karena videonya masih bisa ditonton kembali. Juga seperti untuk ibadah remaja. Ibadah remaja jam 9 kita memakai fasilitas Google Meet seperti PRT. Untuk Bapak Ibu atau cucu-cucu yang anaknya usia remaja, jangan lupa diingatkan untuk ikut ibadah remaja setiap jam 9 setiap hari Minggu di di Google Meet. Linknya selalu di-share di grup WA-nya Komisi Remaja. Untuk yang pemuda juga setiap bulan sekali ada ibadah, itu tolong diingatkan juga supaya apa? Supaya ikut ibadahnya. Kita bersyukur di tengah pandemi Bapak Ibu, justru kegiatan GKI Cicurug ini yang lama berlalu, yang sepertinya agak sulit, kita bersyukur semuanya bisa mulai berjalan walaupun dengan kenormalan yang baru begitu ya, dengan situasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu tolong diingatkan untuk anak-anaknya mengikuti kegiatan segala usia, dan juga yang paling penting proaktif mencari info. Kita sangat senang jika anak-anak Bapak Ibu bisa mencari informasi secara proaktif. Begitu. Untuk ibadah seperti itu, untuk mungkin kalau dari saya sementara ini pengumumannya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu, rekan-rekan majelis, atau Bapak Ibu yang lain, ada tambahan pengumuman, persilahkan. Baik, kalau tidak ada tambahan pengumuman, Bapak Ibu yang remaja jangan lupa diingatkan, habis ini jam 8 ada kopdar, anak-anaknya tolong diingatkan. Acaranya adalah nonton bareng, filmnya bagus, sangat mendidik, kaya akan makna, begitu ya. Sangat baik filmnya untuk ditonton. Mungkin kalau Bapak Ibunya mau ikutan nonton, silahkan nonton juga. Itu filmnya bagus karena kebetulan ini remaja dapat film yang bisa ditonton oleh segala usia. Itu film yang sangat keluarga sekali. Begitu. Oke, makasih Pak. Itu tolong diingatkan, dan juga Bapak Ibu tetap lakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Ya, itu yang saya dapat garis besarnya sih seperti itu dari 5M. Bahkan sekarang udah nyampe 8M-nya. Ada lagi, nggak cuma 3, nggak cuma 5, sampai 8. Sampai sekarang saya juga udah mulai bingung gitu ya ngapalinnya gimana. Tapi intinya adalah Bapak Ibu, kita yang pertama kita harus pakai masker,
maskernya kalau bisa double, kecuali masker kain 95 atau N95. Kalau masker kain ya di double sama masker yang itu dengan peletakan yang Bapak Ibu bisa lihat. Lalu yang kedua juga kita jangan mengumpulkan orang ya sementara ini. Jangan kita bikin, kalau Bapak Ibu mau bikin syukuran, tips saya satu, yaitu kita bikin syukuran secara online. Nah, itu kan lebih aman Bapak Ibu. Botramnya juga online. Masak di rumah masing-masing. Semua bisa ikut ya. Mau arisannya online. Sekarang udah ada yang kalau kita googling Bapak Ibu buat kocokan itu secara online, udah ada. Zaman sekarang udah maju. Ya, kita semua kegiatannya online aja. Kalau ngumpul-ngumpul kita online aja. Jangan kita ngumpul-ngumpul di satu ruangan yang sama. Kalau ngumpul ya kalau bisa di ruangan terbuka aja ya. Ruangan terbuka, jaraknya juga dijaga minimal 1,5 sampai 2 meter antar orang. Juga jangan berkerumun Bapak Ibu. Kalau ada kerumunan massa atau demo jangan ikutan ya. Kalau demo massa kita nonton boleh. Tapi kalau demo yang udah demo anarkis jangan ikutan. Mendingan kita ini aja, menyingkir aja karena di situ ada kemungkinan untuk transmisi virus yang COVID-19 varian baru. Dan juga Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mungkin terdampak, jangan ragu, gitu ya. Jangan ragu untuk melapor. Karena apa? Karena COVID itu bukan aib. Sekali lagi saya katakan, COVID bukan aib. Ini adalah sesuatu yang mempersatukan kita untuk berjuang bersama. Jadi jangan takut Bapak Ibu, laporkan ke instansi terkait. Bapak Ibu kalau yang merasa kurang enak badan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin, dan juga senantiasa Bapak Ibu yang paling penting adalah kita senantiasa harus memiliki hati yang gembira di dalam Tuhan. Hati yang senantiasa bersyukur, sebab kata pemazmur, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagi Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi sakit, dalam kondisi pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa memulihkan dan senantiasa menyembuhkan dan menguatkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jaga kesehatan. Kalau kata seorang YouTuber Bapak Ibu, YouTubernya gemuk, dia punya bis namanya Sumber Alam, dia ngomongnya 3. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat, tetap sehat, tetap hidup yang paling terakhir. Nah, ini saya juga suka gitu ya dengan itu. Karena apa? Karena yang paling penting adalah kita harus tetap hidup. Bahwa di tengah situasi apapun itu, marilah kita bersama melawan. Jangan merasa kita sendiri, tetapi senantiasa andalkan Tuhan, dan juga kita harus sebagai gereja saling mendoakan satu dengan yang lain di tengah situasi yang kita hadapi ini. Itu saja Bapak Ibu mungkin. Selamat malam. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa menguatkan kita semua melalui masa-masa sulit ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu, Tuhan malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu.